Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dispermades Kabupaten Tegal, yang kami hormati Camat Bojong, yang kami hormati Kasih Pemdes Kecamatan Bojong, yang kami hormati Muspika Kecamatan Bojong, yang kami hormati tenaga ahli Kabupaten Tegal, yang kami hormati pendamping desa Kecamatan Bojong, yang kami hormati Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Bojong, yang kami hormati BPD se-Kecamatan Bojong, yang kami hormati tokoh masyarakat dan wakil perempuan desa se-Kecamatan Bojong. Kami ucapkan selamat datang, selamat pagi, dan salam sejahtera. MAD Laporan Pertanggungjawaban Kelembagaan PKAD Kecamatan Bojong tutup buku tahun 2022 diselenggarakan di Cafe Strawberry Kecamatan Bojong Rabu 18 Januari tahun 2023. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku Indonesia Raya. Indonesia, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala inna Allaha nurun wa takunu lana wa lil mu'minin farahan wa farajan wa rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalatu wassalamu ala syarafil anta sahibul izzati Muhammadin Muhammad, anta sahibul karamah karamah Muhammadin Muhammad, anta sahibus sama sabada Muhammadin Muhammad sallallahu. Ya syahidul qadr ya Allah, inni natawassalu ilaika ya Rabbi, aghithna ya Allah, aghithna ya Allah, aghithna ya Allah, ya Allah. Jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang adil. Amin. Jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang bertanggung jawab. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah pemimpin kami yang diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah desa-desa kami desa yang aman, tertib, sejahtera, dan hindarilah semua dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Ilahi 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 ain wa kabana su'ali ikfini bihaqil fatihati sulah wa karum wa kaban ilma qadi wa akrimuni wa hafsin ma fi dunia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bapak serta Ibu yang saya hormati, memang setiap tahun saat OPK atau PKAD tiap tahun ini mengadakan yang namanya MAD ini, mungkin nanti bagaimana jalannya MAD berikutnya setelah jadi Bumdesma, mungkin nanti akan menjadi Bumdesma ya Pak Dikto, yang mungkin tahun yang akan datang mungkin nanti seperti apa, mungkin kita tunggu saja. Sekarang bahas yang ada di MAD pada tahun 2022 dilaksanakan pada tahun 2023 ini. Kita tes jantung ya, debar-debar sedikit. Akan membagikan door prize kepada para panitia yang berada di belakang sana. Silahkan untuk melaksanakan door prize-nya. Saya ambil ya Bapak Ibu. Kita pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor undi 93. Ada? Undi Ibu-ibu solehah
Nanti pas keluar nomornya hilang nggak bisa menerima hadiahnya. Yang lain tentunya bertekuk sangat keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dispermasdes Kabupaten Tegal atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Dadramil, yang saya hormati Pak Seksam dan Pak Kasih, Nuhun Sewu Pak Nitya. Pak Seksam ini kami ajak Bu, karena kemarin saya tak disposisikan kepada Pak Seksam untuk hadir, karena hari ini saya ada kegiatan tidak boleh diwakilkan, tetapi semalam ada informasi diundur jam 1, sehingga hari ini yang hadir ya saya dan Pak Seksam loro-lorone. Boten napa nggih, Pak? Lorone balik. Jadi begitulah Pak Seksam begitu. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Desa Sekecamatan Bojong. Untuk Pak Kades kayaknya banyak yang tidak hadir, mungkin masih capek nih Pak Kades nih. Kemarin ke Senayan kayaknya ada sesuatu yang mau disampaikan ke Dewan nih. Mudah-mudahan berhasil nih Pak Kades nih. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu BPD Sekecamatan Bojong, yang saya hormati tenaga ahli, tenaga pendamping, tokoh masyarakat dan kelompok perempuan, serta pengurus UPK dari mulai ketua BKAD, UPK serta pengawas, dan semuanya saja yang saya hormati. Syukur alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti acara MAMD, laporan pertanggungjawaban kelembagaan BKAD Kecamatan Bojong tutup buku tahun 2022. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setiap kelembagaan, baik lembaga apapun termasuk lembaga keuangan dalam hal ini adalah UPK, maka diwajibkan untuk menyampaikan laporannya di setiap tahun, termasuk UPK Kecamatan Bojong ini. Sehingga pada hari ini UPK Kecamatan Bojong akan menyampaikan laporannya melalui musyawarah antar desa, laporan pertanggungjawaban kelembagaan BKAD Kecamatan Bojong tutup buku tahun 2022. Tentunya UPK yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan di tahun 2022 ini harus dipertanggungjawabkan melalui laporan pada siang hari ini. Sehingga monggo panjenengan dipersilakan untuk mengoreksi ataupun mengecek laporan-laporan yang nanti akan disampaikan. Kemudian sebelum MAD ini dilaksanakan, minggu kemarin Pak Waluya juga sudah dilaksanakan pra MAD dengan harapan ketika dilaksanakan MAD itu, pra MAD itu, maka kegiatan pada hari ini sudah punya gambaran-gambaran ataupun rancangan-rancangan yang bisa dilaksanakan pada hari ini, sehingga
harapan pada acara MAD hari ini tidak begitu molor. Kemudian yang berikutnya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keberadaan UPK yang nantinya berubah menjadi Bumdesma yang dalam hal ini sedang dalam proses Pak Kadis tentunya sudah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Bojong, termasuk sedikit banyak walaupun nilainya nggak begitu banyak juga ikut memberikan kontribusi kepada pemerintah desa melalui dana bagi hasil Pak. Ya. Alhamdulillah kemarin walaupun mungkin nilainya 1 juta, 2 juta itu sudah dialokasikan dari UPK, sehingga kami sangat mengharapkan sekali keberadaan lembaga UPK yang nantinya berubah menjadi Bumdesma monggo untuk dilestarikan, dijaga bareng-bareng agar keberadaan UPK yang saat ini sudah berjalan dengan baik ke depan bisa lebih baik lagi, apalagi nanti berubah menjadi Bumdesma yang tentunya harapan kita semua keberadaannya akan lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin itu saja dan berkesempatan pada siang hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah antar desa laporan pertanggungjawaban kelembagaan BKAD Kecamatan Bojong tutup buku tahun 2022 dengan ini dibuka. Terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang kami hormati Pak Camat Bojong, Bapak Dan Ramil dan Pak Kapolsek Bojong. Yang kami hormati Pak Sekcam. Tadi kalau Pak Sekcam aja mau pulang, saya juga ikut pulang Pak. Jadi, karena tadi saya masuk ke dalam, tadi di belakang posisinya Pak Sekcam. Karena Pak Sekcam itu kan lagi pakai peci ya Pak. Jadi kategorinya Ustadz, jadi dia di depan. Jadi kalau Pak Ustadznya pulang, saya juga ikut pulang. Yang saya hormati Kasih Pemdes Kecamatan Bojong, alhamdulillah Kecamatan Bojong komplit ya Pak Camat ya. Yang saya hormati Kepala Desa se-Kecamatan Bojong, alhamdulillah walaupun suasananya kesel, suasananya ngantuk, tapi ternyata bisa hadir, bisa mengikuti acara MAD. Insya Allah apa yang disampaikan, apa yang diusulkan di Jakarta, ikhtiar ya Pak, semoga terkabul. Bahkan kemarin saya mengikuti perkembangan Pak Camat, ternyata demo di Jakarta kemarin itu kades-kades Kabupaten Tegal nggak mau kalah dengan kades yang lain Pak, malah ikut naik di atas truk orasi dengan membentang spanduk di mana ya. Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Tegal, alhamdulillah ternyata spanduknya kelihatan dan terbaca. Ya berarti harus siap-siap Pak. Kemungkinan nanti karena spanduknya kemarin mungkin terbaca, harus siap-siap nanti kedatangan Menteri Dalam Negeri di sini Pak. Ya, untuk mengklarifikasi ya Pak, usulannya benar atau gimana gitu. Siap ya Pak Kades ya? Nah, siap. Yang saya hormati rekan-rekan kami, tenaga ahli, pendamping desa, termasuk rekan-rekan kami dari Dispermades. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari pengurus BPD se-Kecamatan Bojong. Yang saya hormati pengurus kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan,
pengurus PKAD, BP, UPK, tim verifikasi dan tim pendanaan, serta yang kami hormati dan kami banggakan adalah ibu-ibu pengurus kelompok simpan pinjam. Tanpa mereka kelembagaan ini mungkin tidak berjalan, karena ujung tombaknya adalah ibu-ibu pengurus dari kelompok simpan pinjam perempuan. Ya. Alhamdulillah, yang paling istimewa adalah tadi Pak Camat sudah memberikan sambutan, juga sudah membuka acara MAD. Sekarang saya beri istilahnya penilaian, Pak, bahwa hari ini kategorinya adalah MAD istimewa. Karena apa? Dari 13 UPK atau 13 kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan, ini adalah MAD yang pertama. Yang lain masih bingung, masih belum kesehatan, keselamatan, sehingga apa yang menjadi amanah mereka bisa realisasi. Yang kedua, yang berikutnya, kemarin kelembagaan sebelum MAD ini ke kami, Pak, laporan menyampaikan bahwa apa yang sudah diterima dalam amanah 2022 dari perencanaan sampai dengan realisasinya, ternyata pendapatannya melebihi dari perencanaan. Melebihi. Pendapatannya berapa? 1,2 miliar. Dengan rencana 1 miliar ya? 1? Rencana pendapatan 1,6. 1,9. Nah, 1,9. Berarti kan melebihi dari amanah yang diberikan pada saat MAD tahun 2022 awal. Nah ini, sehingga dengan pendapatan yang lebih ini, kami tetap memberikan label PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bojong tetap masuk di kualitas nomor 1. Istilah kami KW1, Pak. Ya, KW1. Karena apa? Dari yang UPK atau kecamatan lain pun, walaupun mereka belum melaksanakan MAD, kami sudah mendapatkan informasi. Ada, dan perkiraan kami ada 4 atau 5 kecamatan yang tidak bisa atau belum mampu melebihi pendapatannya sesuai dengan perencanaan. Ternyata Bojong, alhamdulillah, rencana 1,8, pendapatannya 1,9. Alhamdulillah. Nah, ini adalah berkat kerja semua. Kelembagaannya juga mengemban amanahnya cukup bagus. Kelompok simpan pinjam perempuan juga tepat waktu. Pak Kades pembinaannya di tingkat desa juga terhadap kelompok-kelompoknya juga berjalan. Pembinaan dari tingkat kecamatan Pak Camat juga sudah terrealisasi. Nah ini, berarti Kecamatan Bojong tetap mendapatkan predikat UPK Kecamatan Bojong dengan kualitas nomor 1. Nah, dengan itu di hari ini pun, di momen MAD ini, panjenengan nanti silakan diberikan lagi tugas dan tanggung jawab untuk tahun 2023. Karena 2022 ternyata realisasinya bisa tercapai dengan kondisi-kondisi kejadian COVID ya Pak ya. 2022 kan kita COVID, cuman masih itu pun ternyata terlampaui. Apalagi 2023 COVID-nya sudah bisa teratasi. Berarti target itu harus naik, harus bertambah. Silakan dibahas pada hari ini. Berapa sih target yang nanti harus disampaikan atau menjadi tanggung jawab dari kelembagaan Kecamatan UPK Bojong. Yang berikutnya
Ini kerja keras termasuk dari ibu-ibu Pak Camat. Saya itu salah satu penggemar dari nonton YouTube-nya Ustadz Akri Patrio. Nah, saya itu salah satu penggemar. Kalau Ustadz Akri selalu mengatakan bahwa ibu-ibu, perempuan atau emak-emak ini harus diistimewakan. Betul ya Bu? Iya, harus diistimewakan. Harus selalu diberi, dalam artian apa yang menjadi masukannya, apa yang menjadi usulannya harus bisa direalisasikan. Nah, 2022 saya pun ikut mendampingi Pak Camat. Ternyata kemarin 2022 kelembagaan pun sudah mengadakan kegiatan gathering ke Bandung ya, ibu-ibu ya, ke Bandung. Alhamdulillah. Silakan nanti 2023 nanti diusulkan ke Bali. Setuju ya Pak Waluyo yang Bali ya. Jadi, tahun kemarinnya juga saya juga ikut mendampingi kemana Wonosobo ya, ke Dieng. Saya juga ikut mendampingi. Tahun kemarin ke Bandung juga ikut mendampingi. Bahkan tadi sebelum acara MAD saya mendengar masukan Pak Waluyo dari ibu-ibu. Pak, kalau nanti kegiatannya gathering lagi keluar kota, paling tidak nanti nginep 1 malam ya Bu ya. Gitu Pak Waluyo. Setuju ya Bu? Tapi jangan jauh-jauh Bu. Ke Bali. Sepakat. Tapi kelembagaan nanti tidak tanggung jawab loh kalau suaminya pada mencari. Karena ke Bali itu waktunya cukup panjang, bisa 3-4 hari gitu. Kasihan bapaknya di rumah Bu. Jadi, monggo nanti diusulkan. Yang berikutnya tahun 2022 sudah dapat seragam. Berapa kali? 1, 2, 3, 4. Tahun ini nanti berapa tahun ini? Tahun ini nanti mau rencananya mau berapa kali seragam? 2 kali? 2 kali? 23. Jalan-jalannya yang 2 kali. Oh, kalau jalan-jalan atau mungkin nanti gathering Pak Kades diajak apa enggak Bu? Oh, bisa Pak Kades. Apa begini? Nanti gatheringnya begini Pak. Ibu-ibu nanti khusus, Pak Kades nanti juga khusus tersendiri. Nanti kalau Pak Kades ikut, otomatis Pak Camat, Pak Sekjen, Pak Kasih-Pendes, Pak Danramil, Pak Kapolres juga harus ikut. Nah, kalau beliau ikut, ya kami dinas pun juga nanti diajak. Nah, gitu jadi monggo usulan panjenengan nanti di 2023 ini kita bahas di forum MAD ini apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi usulan. Termasuk juga kalau memang nanti Pak anggarannya mau ditingkatkan atau mau ditambah juga silakan. Dengan catatan kalau anggarannya ada. Sekarang 2022 kemarin berapa pagu minimal? Atau maksimal yang diterima satu orang? 18. Satu orangnya berapa ketemunya? 5 juta ada? 18 juta per orang? Per orang? Alhamdulillah, berarti cukup tinggi. Ya silakan ditambah, misalnya kami mau mengusulkan Pak, jadi menjadi misalnya ayam ini bisa 20 juta, ya monggo. Kalau memang anggarannya tercukupi. Oke, karena surplus tahun ini kan nanti 60% untuk pemupukan modal. Jadi panjenengan nanti bisa mengusulkan itu, karena pemupukan kita dari 1,9 pendapatannya setelah dikurangi operasional nanti 60% untuk pemupukan modal. Oke, jadi itu pesan kami. Silakan kita MAD pada hari ini, usulan apapun nanti silakan nanti disampaikan, nanti akan ditampung oleh kelembagaan. Sedangkan ke depan
kita akan menjadi Budesma, nanti kita ada momen dan forum tersendiri. Termasuk nanti proses tahapan transformasi juga melibatkan dari pengurus BPD sekecamatan Bojong ikut dalam berproses itu. Tapi nanti kita momennya tersendiri saja, waktunya juga nanti tersendiri saja. Hari ini kita fokus tentang MAD pertanggungjawaban. Itu sementara yang dapat kami sampaikan. Semoga MAD pada hari ini berdampak positif, menghasilkan sesuatu, terutama untuk dapat mewujudkan pendapatan dan ekonomi masyarakat sekecamatan Bojong. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Mu'awal Ishaq, disilakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan agenda rutin tahunan yaitu MAD laporan pertanggungjawaban kelembagaan BKD Kecamatan Bojong. Mudah-mudahan kita hadir semua di sini dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil amanat yang dari tahun 2022 ya, selama waktu 1 tahun, dan juga kami mau menyampaikan perencanaan di tahun 2023. Tapi sebelumnya saya mohon izin, ini saya mau dibatasi berapa jam, harus jelas. Ayo, siapa yang membatasi? Aku nabut saking Pak Diktor nopo ini. Artinya ini jam 11 ya. Ini jam 11. Kan 11. Jadi ngapunten, ini nanti tolong sampai selesai dan nanti juga kita ada makannya nanti prasmanan gitu. Jadi tidak dibawa pulang tapi makan di sana di sini biar guyup maksudnya. Oke, nggak ada yang jawab berarti saya 5 menit aja berarti saya. Oke, artinya gini. Izin saya berdiri dong, apa-apa gitu. Saya pengen berinteraksi dengan peserta. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak. Oke, jadi ini saya tidak mengurangi rasa hormat. Seperti tahun sebelumnya sudah saya berdiri. Jadi artinya biar saya ada interaksi dengan panjenengan. Sebenarnya pengen kami tidak monoton sebenarnya, tidak monoton istilahnya seperti tahun-tahun sebelumnya, biar karena selama ini kan sifatnya istilahnya satu arah dan dua arahnya jarang gitu ya. Saya pengen ada sesuatu yang berbeda. Jadi silakan nanti panjenengan pengen tanya ya tanya langsung aja, nggak ada mau intinya nanti sebenarnya ada umpan balik, cuman silakan kalau memang mau ditanyakan langsung biar kita langsung jawab. Oke, baik. Pertama saya ingin menyampaikan amanat dulu tahun 2022 ya. Di MAD Januari 2022 kita merencanakan satu kegiatan dimulai dengan perencanaan pendapatan ya, tadi sudah disampaikan perencanaan pendapatan. Tadi saya ada sedikit salah menyampaikan. Perencanaan pendapatan itu kita adalah dari mana Bu? Pendapatan UPK itu dari mana? Ada yang tahu nggak? Iya, namanya apa itu? Simpan Bijak. Namanya apa kalau Bang?
Bunga. Jadi asing jawab tak hadiah Doorpress. Pendapat kita dari bunga atau jasa, ya jasa dari langsung yang ataupun dari rekening. Ya, itu sumber kita cuma itu. Nggak ada, karena kita sudah tidak ada program lagi tahun 2014 kan kita selesai program, nggak ada artinya pasca PNPN nggak ada program bantuan subsidi untuk tambah modal untuk SPP nggak ada. Dulu kan ada ya, itu juga dulu ada program-program. Ustaz Tahlil juga mungkin pernah jadi TPK ya kan, program pembangunan di desa itu kan dulu. Kita sekarang hanya pendapatan kita murni dari panjenengan kita cairkan kredit, panjenengan ngatur setiap bulan, itu hanya itu. Jadi nggak ada subsidi dari pemerintah lagi. Dari angka dulu pasca program 2014 itu 3.050.000.000 itu modal kita. Sekarang sudah berapa? Mungkin panjenengan itu sudah kita bagi di desa materi, ya, yang belum di desa dapat itu kita bagi di sini. Sebenarnya panjenengan harusnya sudah bisa Cuma mungkin yang materi di sini memang juga ada ya. Jadi sampai sekarang itu sudah diangkat dari 3.050.000.000 sudah diangkat 10.800.000.000. Jadi hampir 800. Itu kalau bicara secara keseluruhan ya. Tapi kalau bicara dana untuk yang perguliran itu adalah 10.300 sekian juta. 350 juta. Ya, yang lainnya itu wujudnya adalah aset tetap. Ya, kayak tanah, kantor itu kan, sehingga semuanya 10,8. Itu bisa dilihat dari laporan itu kan 10,8 ya. Itu kan ada. Oke. Itu pertama nih. Jadi kami mengelola uang sejumlah itu ya. Kemudian rencana tahun 2022 pendapatan dari panjenengan dari setoran itu kan jasa itu adalah 10,8. Oke, saya tadi salah menyebut 10 berapa? Itu 10 mana masih ada 1.877 juta rencana pendapatan ya tahun 2022. Ternyata realisasinya itu 1.946. Itu ada deviasi, berarti kita kan lebihnya adalah sekitar 68 juta. Alhamdulillah. Jadi rencananya kita target bahkan surplus kan gitu. Kemudian rencana biaya yang kita lakukan ya untuk kegiatan segala macam, untuk honor, untuk kapasitas semacamnya, untuk perkantoran itu rencana biaya itu 820 juta rencananya, tetapi kita realisasinya ternyata cuma 725 juta. Jadi sekali lagi ini yang ngirit berarti ya bukan sengaja dingirit-ngirit, tidak, tapi memang kenyataannya seperti itu ya, tidak sengaja dipas-paskan kita enggak, tapi memang kenyataannya seperti 725 juta ya, sehingga ada iritnya itu sekitar 94 juta itu. Jadi efisiensinya itu 37 ya, dari rencana itu 43. Nah, itu untuk istilahnya itu hasil dari tahun 2000. Kemudian kalau ke bawah lagi ya, ini kita belum bicara surplus ya kan. Surplus itu kan dari mana, Bu? Dari hasil apa? Surplus itu dari mana diperoleh? Makanya saya tadi pengen interaksi. Nanti tak kasih Doorpress yang jawab. Ngacung. Surplus itu dari mana ngitungnya? Dari modal. Ngacung siapa ngacung? Gak apa-apa Pak, saya ngambil ya. Apa ya Pak? Surplus itu dari mana? Dari jasa. Modal. Surplus itu dari mana sih?
Dengan dari mana? Sini. Dari Lengkong. Nama Ardi Saputro dari Lengkong. Surplus perhitungannya dari target, tapi melebihi target berarti surplus. Perhitungan secara ekonomi dari bunga, dari hasil dari bunga yang tadinya ditargetkan 1.090.000. Cara ngitung surplus dari apa ke apa? Dari modal, terus hasil dikurangi modal itu. Hasil ya, lebih spesifik lagi. Kalau spesifiknya apa ya? Modal awal modal akhir dikurangi modal awal itu surplusnya. Aku tadi kurang. Maaf Mas ya. Jadi surplus itu adalah pendapatan dikurangi biaya. Gampang nemen ya. Itu lah. Dapat soal. Pendapatannya kayak sekolah apunten nih. Pendapatan kita tadi 1,9 ya kan? Terus biayanya kita berapa? 700 dulu. Muncul surplus kotor 1.220.000.000. Itu surplus kita tahun ini. Kalau tahun kemarin itu mana Mas Indra? 1.030.000, berarti kan kita ada kenaikan ya. Rencana surplusnya itu cuma 1.057.000.000 rencananya. Kita berencana ternyata menjadi 1.220.000.000. Berarti lebih banyak. Alhamdulillah gitu. Itu pendapatan dikurangi ya. Belajar ekonomi mana? Amputan itu oke. Kemudian itu baru surplus kotor ya. Berarti kan misalnya surplus bersih. Surplus bersih itu berarti dikurangi cadangan penghapusan. Artinya dalam setiap lembaga keuangan itu mesti memiliki cadangan kolektivitas atau cadangan penghapusan untuk memperkirakan nasabah-nasabah yang gablok dan nggak bisa terdeteksi untuk dihapuskan pinjamannya yang koleknya parah. Itu cadangan penghapusan. Sejumlah adalah 147 juta. Itu secara perhitungan yang sudah kita hitung untuk ngelik, sehingga bersihnya adalah surplus kotor dikurangi surplus bersih, surplus dikurangi cadangan risiko, sehingga muncul 972 juta. Itu bersih Pak. Itu bersih. Yang nanti pembagiannya surplus itu 50%, kita 50% masuk modal lagi. Ada ya di halaman berapa itu 50%, sekitar 500 sekian juta masuk modal otomatis. Sharing. Karena kan telah terjadi di Gunung Jati itu ya korban dah intinya itu. Makanya saya kumpulkan semua partikel lah intinya. Kalau saya bilang partikel itu supaya karena di masyarakat itu sudah meresahkan. Jadi utang ini nutup ini terus. Dari ini nutup ini, akhirnya kan seperti obat nyamuk Pak, habis makin besar. Nah, kenapa saya kumpulkan kan karena nyamputan ada yang sampai jual rumah, cuma hutangnya cuma berapa asalnya. Nah itu intinya itu, makanya saya kumpulkan, kepengen tahu ada berapa lembaga keuangan yang tidak resmi itunya yang masuk ke Gunung Jati. Nah intinya itu ternyata sampai 17. Nah intinya itulah, makanya saya sebagai kepala desa Gunung Jati kepenginnya bagaimana sih cara mengatasi bank titip itu loh, karena itu kan sebuah penyakit. Nah penyakit itu ya harus diobati, karena intinya itu. Makanya saya kumpulkan supaya kepengin keuangan yang masuk di desa saya itu supaya pengennya resmi, tapi ya karena saya tidak punya kewenangan ya tetap dia tuh nggak masuk ke saya. Intinya itu kepengen saya tuh keuangan itu tuh kalau mau masuk ya ke saya bulan nyuwun apa pakai seperti UPK yang ada tanda tangan saya, intinya itu. Tapi ternyata nggak bisa. Intinya itu aja Pak.
masukan artinya maksud saya seperti ini. Kemarin Prime ada tutupan, kami berkomitmen bareng Pak Lurah, walaupun mungkin ada yang wakil, bahwa mulai tahun ini kita pengen kerjasamanya lebih kental gitu loh. Misalkan contoh, ketika ada anggota nasabah yang memang benar-benar istilahnya meremehkan UPK, kami minta nanti kita sodorkan data ke Pak Lurah atau ke pemerintah desa, nanti desa yang menindaklanjuti untuk memberikan surat. Langsung saja dengan KP kaitan dengan datangnya lembaga-lembaga banyak. Kejadian di desa kami tercinta di Jenengan 2020 sampai 2021 dengan gencar-gencarnya COVID. Yang masuk lembaga itu banyak banget. Satu. Yang kedua, yang nangis kepada desa bukan lembaganya, Pak. Yang nangis nasabahnya. Betul. Karena aturan di lembaga ketika mau mencairkan dana itu harus dapat surat dari desa. Warga minta Pak Lurah tolong tetap saya hadir dulu sebentar. Jangan tolong katakanlah saya tidak mau mendatangani. Waktu itu 2001 masih sangat basah dengan pemilihan Pilkades. 3 hari saya tanda tangani, ring satu saya tidak ada benar saya. Tolong Pak Lurah kowe setor. Bahkan dari yang perbankan dikasih jeda 1 tahun tidak setor ya. Tapi alasannya buat setor sama dengan buka tutup. Dari lubang tutup lubang. Poin saya adalah ketika saya menutup lembaga-lembaga yang ada di desa Jenengan, kalau memang UPK bisa memfasilitasi, saya tanggung jawab. 2020 yang 21 sangat dekat sekali. Yang saya paling riskan, suasana hujan, alarm sudah bunyi jam 6, ada orang datang ke tempat saya. Kebetulan saudara saya, tolong anak bang boninyong ketanaman, ya Allah subhanallah. Saya bilang gede dulu sampean maghrib mas maghrib mau diusahkan waktu maghrib aja totokan. Bahkan barangnya semua tuh TV saya bawa karena gak ada duit nasabah apa gak rezeki kan bisa sekali bantu orang bisa. Saya selaku pemerintah desa paling bantu cuma apalah ya kebijakan. Tapi memang kalau dari UPK siap memfasilitasi apa kebutuhan masyarakat, saya siap, kenapa tidak sih? Itulah saya siapkan dari 2020 dan 2021. Yang kedua lagi diinggriskan, 1 orang punya KTP 10. Itu sangat riskan sekali. Pinjaman. Oh, ya. Yang punya tangganya sih Pak, lagi-lagi dipinjam. Panjenengan bahkan mau ambil di perbankan yang besar, ketika BI checking, wah ada di Bank Mekar segala macam, kan nggak bisa Pak, ada di segala macam. Yang sangat lucunya sekali, warganya kamu ke balai desa, kalau administrasinya kurang, yang maju petugasnya. Saya sebut amat seperti Mekar segala macam, yang datang ke balai desa itu petugasnya itu sangat luar biasa. Ketika dari UPK memfasilitasi, kenapa saya tidak berani, kan begitu. Mungkin itu saja yang saya akan sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, yang saya pahami selama ini proses penyaluran kredit lewat pribadi yang berkelompok atau lewat kelompok. Akan tetapi itu bagus, cuman butuh masukan supaya ada pendampingan dan pembinaan terhadap anggota kelompok terkait jenis usaha masing-masing. Artinya perlu dikawal sehingga yang namanya masyarakat punya usaha mesti ada plus minus, ada kendala-kendala. Mungkin dengan adanya pengawalan, pendampingan dan pembinaan bisa memberikan solusi dari kendala-kendala yang dihadapi oleh nasabah, sehingga efek positifnya nanti lancarnya angsuran, Pak. Yang pertama itu. Terus yang kedua, yang perlu kita perhatikan bersama bahwa kegiatan usaha di desa, di masyarakat itu tidak semua masalah sisi ini, sehingga munculnya atau keberadaannya UPK bisa lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat
terutama masyarakat yang selama ini belum tercover dari pinjaman-pinjaman karena usahanya sifatnya tempo, kayak peternakan maupun pertanian. Mungkin UPK juga bisa menggandeng BUMDes yang ada di desa terkait dengan penyaluran. Saya contohkan seperti ini, misalnya ada warga yang mengajukan kredit untuk kegiatan pertanian untuk penanaman jenis komoditas pertanian tertentu. Saya contohkan misalnya talas, Pak. Pengajuannya petani mau menanam area berapa luasannya, jumlah bibit berapa, kebutuhan modal berapa. Ini petani tidak usah mengajukan pinjaman menggunakan agunan, tetapi UPK bisa kerjasama dengan BUMDes sebagai penjamin apa yang dilakukan oleh petani. Nah, pencairan uang itu tidak langsung diberikan ke petani, tetapi dikelola oleh BUMDes. BUMDes membantu mengelola uang tersebut sesuai dengan kebutuhan petani. Misalnya tahapan pertama pengolahan lahan, BUMDes mengatur petani mengolah lahan, kebutuhan mengolah lahan berapa, baru untuk bayar upah tenaga kerja diambilkan oleh BUMDes dari uang yang dikelola BUMDes. Setelah selesai pengelolaan lahan, kemudian petani butuh bibit. BUMDes yang mengajarkan bibit dengan menggunakan uang yang ada di BUMDes tadi, yang dipinjam dari petani. Terus selanjutnya pupuk. BUMDes juga mengelola untuk pengadaan pupuk petani. Yang terakhir endingnya adalah pasar penjualan. BUMDes membantu menjual komoditas petani. Nah, saya kira kalau sistem ini bisa berjalan, petani bisa diuntungkan karena mereka tidak harus berpikir pusing bagaimana berpikir produksi, bagaimana berpikir pemasaran, tetapi ini menjadi kewenangan BUMDes di desa. Uang UPK yang turun ke nasabah juga akan aman karena dibantu pengelolaannya oleh BUMDes, karena akan menjadi tepat sasaran. Karena di Wosewu tidak sedikit masyarakat yang mengajukan pinjaman ke perbankan, tetapi uang itu dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, bukan kebutuhan produk yang sifatnya produktif, sehingga menjadi dampak masyarakat akan keberatan langsung karena lebih berpikir pada pikiran konsumtif. Barangkali usulan ini bisa menjadi pertimbangan UPK untuk bisa memberikan pinjaman yang sifatnya bukan harus setoran bulanan, Mas, tapi bisa tempo sesuai dengan usaha masing-masing petani. Kalau petani menggunakan kambing misalnya bisa 3 bulan atau 6 bulan, nanti di akhir pemasaran BUMDes yang mengatur ini dari modal sekian, penjualan sekian, diambil pinjamannya UPK berapa, baru sisanya diberikan ke petani. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teliti dan akan kita rubah. Diterima nopo mboten laporan kami? Pak Lurah, orang kompak soalnya kayak ragu-ragu, berarti implement. Diterima nopo mboten ini laporan kami, Bu? Bapaknya durung. Pak Lurah, diterima lurah kita ini. Oke, terima kasih atas ya Allah, BPD, Pak BPD, siap. Terima kasih tokoh masyarakat. Terima kasih ibu-ibu. Sah ya. Kita bekerja lagi untuk tahun 2023, mudah-mudahan kita masih beri kesehatan dan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih atas kedatangan panjenengan, Ketua Wakil Ilmuwan BKD, Pak Kades, terima kasih. Terus kesel-kesel bisa hadir di sini luar biasa. Saya acungi jempol bisa ya. Kemarin dari Jawa tadi sekarang sudah di sini bersama kita. Oke, terima kasih dari pihak Kesumbandes, Pak Camat, Musbika, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian dan kami menyajikan acara ini kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.